Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Pada kesempatan yang sangat baik ini, saya akan memaparkan PPT materi dari yang saya akan bacakan siang ini, yaitu mengoptimalkan potensi belajar anak dengan mengenali dan mengembangkan tipe kecerdasan. Integrasikan kecerdasan spiritual berfungsi untuk mengintegrasikan kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual, di mana merupakan potensi yang ada dalam diri manusia, sehingga memiliki suatu moralitas yang tinggi, kemudian di sisi lain kecerdasan emosional ini membantu untuk memahamkan individu terkait apa yang dirasakan orang lain dan dapat mendorong individu untuk menuju ke arah perilaku yang lebih positif orang lain dan dapat mendorong individu untuk menuju ke arah perilaku yang lebih positif. Selain itu, kecerdasan emosional berpengaruh terhadap karakter pribadi individu, di mana saat siswa hanya mengandalkan kecerdasan intelektualnya atau intelligence quotient atau IQ saja, maka ia akan memiliki sifat mudah besar kepala, sombong, dan susah dinasihati. Kemudian, jika siswa hanya mengunggulkan kecerdasan spiritualnya saja, maka dapat memungkinkan ia akan kesulitan untuk mengendalikan dirinya saat mulai mengetahui kekurangan yang ada dalam dirinya, di mana saat siswa mampu mengasah kecerdasan emosional, ia mampu untuk mengenal dirinya sendiri dan emosi orang lain, dapat mengatur suasana hatinya, memotivasi diri sendiri, sehingga dapat mengelola dengan baik emosi yang ada dalam dirinya sendiri dalam berhubungan dengan orang lain. Sedangkan kecerdasan spiritual, siswa dapat menyelesaikan permasalahannya dengan berlandaskan nilai-nilai spiritual atau dari keagamaan yang diyakini oleh individu. Karena kecerdasan spiritual berhubungan dengan hati nurani yang membuat individu menjadi lebih kreatif, mempunyai wawasan yang luas, optimis, berani, dan lainnya. Program layanan BK di sekolah. Adapun layanan bimbingan dan konseling untuk membantu mengatasi permasalahan siswa. Pertama, layanan orientasi, yakni bentuk layanan untuk siswa dalam mengenal lingkungan barunya. Kedua, menempatkan dan penyaluran ialah layanan guna membantu seperti dalam hal kelompok belajar, kelas ekstrakurikuler, dan lainnya. Ketiga, penguasaan konten, yakni membantu siswa dalam menguasai konten tertentu, baik dari komponen ataupun suatu kebiasaan yang dapat berguna untuk lingkungannya. Keempat, bimbingan dan konseling perorangan, yakni bentuk layanan guna membantu siswa mengatasi permasalahan pribadinya. Bentuk-bentuk layanan bimbingan dan konseling dalam meningkatkan kecerdasan siswa di sekolah. Dalam meningkatkan kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional siswa, tentunya sekolah memerlukan suatu proses dan juga pendukung sebagai penunjang yang dijadikan sarana dalam membentuk kecerdasan tersebut. Beberapa hasil penelitian sebelumnya telah menerangkan bahwa untuk meningkatkan kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional di sekolah, yakni dengan
melalui program bimbingan konseling. Dan konseling, di mana dalam program bimbingan dan konseling tersebut terdapat berbagai hal layanan yang dapat dijadikan sarana ataupun wadah membangun dan meningkatkan kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional siswa. Terdapat konseling individual untuk membantu kecerdasan spiritual siswa. Menyatakan bahwa upaya meningkatkan kecerdasan emosional dan spiritual dapat dilakukan dengan melakukan berbagai aktivitas seperti mengikuti OSIS, kepramukaan, kegiatan keagamaan, ekstrakurikuler keagamaan seperti tahfiz dan poster kalimat yang positif. Meskipun keduanya ada perbedaan dalam kegiatan, yakni pemberian kegiatan sosial dan poster kalimat positif, namun kedua penelitian ini mendukung adanya kegiatan kerohanian, kegiatan ekstra dalam mengembangkan minat dan bakat siswa. Siswa dapat mengelola kecerdasan spiritual baik, yakni bisa merasakan kehadirat Allah. Misalnya beribadah tiap waktu, bersyukur, dan berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian mereka akan mempunyai kesadaran yang tinggi dan berpikir duluan sebelum melakukan hal yang menyimpang, seperti memiliki kesadaran atas segala tindakan negatif yang tidak perlu untuk dilakukan, baik memukul, menghina, bullying, untuk bersikap dan tidak sopan kepada Tuhannya. Selanjutnya mempunyai kemampuan untuk bersikap netral kepada dirinya sendiri dan juga orang lain, seperti tidak membedakan kawan, bertanggung jawab, menyelesaikan tugas tepat waktu, dan saling membantu. Juga peduli terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa dalam pelaksanaan program bimbingan dan konseling perlu dukungan dari semua pihak yang ada di sekolah. Terdapat beberapa program yang dapat digunakan untuk meningkatkan kecerdasan spiritual dan emosional siswa. Hasil penelitian Jalani 2019 menyatakan bahwa untuk meningkatkan kecerdasan spiritual maupun kecerdasan emosional, siswa, guru bimbingan, dan konseling sangat perlu untuk memberikan kebiasaan atau melatih siswa turut serta dalam berbagai aktivitas keagamaan beribadah, kegiatan sosial, dan mencakup ketiga program, yakni kegiatan belajar dan mengajar, budaya, dan sosial kemasyarakatan. Kegiatan belajar dan mengajar dengan dibekali pendidikan praktik agama dan baca doa sebelum belajar. Kegiatan ekstra yakni melaksanakan ibadah seperti sholat duha, membaca surat pendek, dan bersedekah tiap hari Jumat. Menyatakan bahwa upaya dalam meningkatkan kecerdasan emosional dan spiritual dapat dilakukan dengan melakukan berbagai aktivitas seperti ikut OSIS, kepramukaan, kegiatan keagamaan ekstrakurikuler, keagamaan seperti tahfiz dan poster kalimat yang positif. Meskipun keduanya ada perbedaan dalam kegiatan, yakni pemberian kegiatan sosial dan poster kalimat kerohanian dan kegiatan ekstra mengembangkan minat dan bakat siswa. Hasil penelitian menemukan beberapa studi kepustakaan bahwa
Program bimbingan dan konseling mempunyai andil yang besar terhadap perkembangan kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional siswa, di mana dalam program tersebut memberikan berbagai layanan bimbingan dan konseling sebagai penunjang siswa untuk mengoptimalkan kemampuan dan potensinya. Program bimbingan dan konseling tersebut mencakup konseling individu, bimbingan dan konseling kelompok, dan layanan yang lainnya. Selain itu, dapat didukung dengan memberikan pemahaman seputar kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional. Dalam kehidupan sehari-hari, berbagai program yang diberikan dapat kurang berjalan efektif apabila tidak ada guru bimbingan dan konseling serta dukungan dari semua pihak sekolah. Maka semua aktivitas akademika yang ada di sekolah harus saling mendukung dan tidak meningkatkan kualitas diri siswa dan lembaga pendidikan itu sendiri. Kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional saling berkaitan dengan kecerdasan yang lain. Jika kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional baik dan lebih matang, maka kecerdasan yang lain turut menjadi lebih baik. Sama halnya dengan perilaku-perilaku yang menyimpang, maka individu akan mempunyai penyesuaian diri yang baik. Dari sebelumnya, berbagai perilaku menyimpang yang dilakukan siswa baik membolos, menyontek, bullying, tawuran, dan lainnya dapat berpengaruh terhadap situasi belajar. Situasi belajar yang buruk dalam diri siswa dipengaruhi dari dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya. Karena itu, kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional dalam dunia pendidikan sekolah perlu ditingkatkan agar meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, baik yang telah maupun yang belum terjadi. Sekian materi dari saya berterima kasih atas partisipasinya.